Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan permainan tradisional, yaitu permainan tradisional engklek. Berikut penjelasannya. Engklek adalah permainan tradisional di mana para pemainnya berlompat-lompat di atas pola yang dibuat pada bidang datar. Gambar tersebut biasa dibuat dengan arang, kapur tulis, bahkan dengan ranting kayu jika bermain digambar di atas tanah. Pola yang digambar pun beragam, ada yang berbentuk segitiga, lingkaran, persegi, dan lain sebagainya. Istilah engklek sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya berlompat-lompat dengan satu kaki. Tidak diketahui secara pasti kapan dan dari mana permainan kuno ini bermula. Ada yang mengatakan permainan ini sudah dimainkan oleh anak-anak Romawi sejak 27 sebelum Masehi hingga abad ke-15. Catatan historis pertama yang menjelaskan permainan engklek adalah sebuah buku berjudul Book of Games yang disusun oleh Francis Willoughby antara tahun 1635 dan 1672. Manuskrip tersebut menyatakan bahwa dalam permainan Scott Hop disebutkan engklek dalam bahasa Inggris. Anak-anak bermain dengan sepotong ubin atau sepotong timah kecil di atas lantai atau bidang datar yang digambar dengan bentuk-bentuk lonjong seperti papan. Manfaat bermain engklek. Yang pertama, memicu kreativitas. Di permainan ini, anak-anak dipacu untuk berpikir secara cepat untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dan pada umumnya, permainan tradisional itu akan membuat anak-anak untuk berpikir secara kreatif karena menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya dia untuk menjalankan permainan tersebut. 2. Meningkatkan kemampuan otak untuk memecahkan masalah. Bermain engklek mampu mengasah kemampuan otak anak untuk segera memecahkan masalah dengan cepat. Saat bermain engklek, pemain harus cepat mengambil keputusan untuk menentukan pilihan lokasi lemparan gaco. Pemain harus menyusun strategi dengan baik untuk dapat memenangkan permainan. Ketika terjadi konflik saat melakukan permainan, secara tidak langsung anak akan berpikir untuk mencari solusi terbaik bermain pemain lainnya. 3. Mengasah kemampuan motorik anak. Kemampuan motorik anak harus diasah sejak dini agar tubuhnya dapat bergerak aktif dan penuh semangat. Salah satu upaya yang paling efektif untuk dilakukan adalah bermain. Permainan ini akan mengasah keterampilan anak saat melompat dan menjaga keseimbangan. Pada saat melompat, anak akan belajar bagaimana cara mendarat yang baik pada area tertentu. Koordinasi tangan dan kaki dalam permainan ini juga sangat dibutuhkan sebagai penyeimbangnya. Pemain harus dapat berpikir dengan cepat dan mengambil langkah selanjutnya. 4. Belajar berbagai hal. Permainan ini sangat cocok dilakukan oleh anak-anak karena sambil bermain anak bisa sambil belajar. Terdapat beberapa hal yang bisa dipelajari anak dari permainan ini seperti matematika, pengenalan warna, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Permainan ini juga mampu mengasah kemampuan fisik dan keseimbangan tubuh anak karena pemain harus melompat sesuai dengan area jatuhnya gaco yang dilempar. Bermain dengan aktif secara tidak langsung dapat mengasah kepercayaan diri anak. Meningkatkan keterampilan sosial. Keterampilan sosialisasi harus diajarkan sejak dini kepada anak agar nantinya bisa membentuk hubungan interaksi yang baik dengan orang sekitarnya. Melakukan permainan bisa membiasakan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan. Saat bermain, anak-anak belajar tentang arti kerjasama, saling menghargai, dan menaati peraturan. Dari hal-hal seperti itulah, lama-kelamaan, keterampilan sosial akan dapat berkembang dan mampu mengatasi konflik yang mungkin dialami saat bermain. Minimal terdapat 2 orang yang memainkan engklek. Mula-mula pemain dapat bekerja sama membuat sebuah pola pada bidang datar. Gambar ini akan terdiri atas beberapa ruang atau petak. Dalam aturannya, pemain harus menggunakan satu kaki untuk menapak pada setiap petak yang ada. Kecuali pada petak-petak tertentu, pemain boleh menggunakan 2 kaki. Selanjutnya pemain melemparkan gaco ke petak pertama, lalu mulai melompat-lompati semua petak sesuai aturan. Jika berhasil, pemain dapat melanjutkan melemparkan gaco ke petak kedua, ketiga, hingga seterusnya sampai selesai. Jika semua petak sudah diselesaikan, pemain harus melempar gaco ke bagian paling ujung yang biasa disebut gunung atau kepala.
Pemain yang berhasil menyelesaikan permainan dengan baik berhak mendapatkan satu petak yang diberi tanda khusus. Karena ini merupakan hak istimewa, maka petak tersebut tidak boleh diinjak oleh pemain lain. Pemain akan diganti dengan pemain lainnya apabila gaco mendarat di petak yang salah atau pemain menginjak garis batas petak, atau ketika pemain melanggar aturan tertentu, misalnya berpijak dengan 2 kaki pada petak yang seharusnya diinjak hanya dengan 1 kaki. Sekian penjelasan permainan tradisional engklek dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.